Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi an nasta'inu bina wa khatayana nusni alayhi narju rahmatahu wa nakhsha 'adzabah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina safiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. وقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan naungan Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Khususnya adalah ketika Allah masih menghendaki kepada kita semuanya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini semuanya atas taufik Allah Azza wa Jalla, sehingga kita menjadi ringan ketika melangkahkan kaki kita ke masjid, terus kemudian dilanjutkan untuk thalabul ilmi bersama, dan mudah-mudahan nanti dari materi yang kita sampaikan menjadikan penambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena memang hakikatnya ibadah merupakan nutrisi yang dibutuhkan untuk keistiqomahan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kemarin kita telah membahas tentang racunnya hati, apa saja yang membuat hati itu mati atau bahkan sakit, yang diantaranya kita telah membahas tentang fudulul kalam, banyak bicara, ataukah di sana banyak mukhalatah, bercampur baur, ataukah banyak makan, dan lain sebagainya. Yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan asbabu hayatil qalb wa aghdiyatun nafi'ah. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan hati itu semakin hidup. Berikut apa nutrisi yang dibutuhkan untuk hati kita itu supaya hati senantiasa sehat dan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana makanan dan minuman yang halal dan thayyib itu merupakan kebutuhan pokok bagi kesehatan badan kita, maka amal-amal ketaatan juga merupakan kebutuhan pokok bagi kesehatan hati kita. Di sisi lain, segala bentuk kemaksiatan itu diumpamakan seperti makanan dan minuman yang mengandung racun. Kalau makanan, minuman mengandung racun, sudah dapat dipastikan ia akan merusak bukan hanya hati, akan tapi juga seluruh jasad orang yang mengkonsumsinya. Oleh karenanya seorang hamba membutuhkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena ibadah itu merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi hatinya, bagi ruhnya. Jadi kalau makanan yang sehat, minuman yang sehat itu menjadikan tubuh seorang hamba itu juga terjaga kesehatannya. Padahal yang dibutuhkan untuk terjaga sehat itu bukan hanya jasad saja, termasuk ruhnya, termasuk hatinya. Maka kalau nutrisi yang halal, nutrisi yang thayyib itu menjadikan badan sehat, termasuk zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat, terus kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran, ini juga merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi hati kita untuk mampu senantiasa sehat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Maka kehidupan hati manusia adalah lebih utama, ya. Perlu ditolong daripada jasadnya. Mengapa demikian? Karena jika kesehatan badan itu hanya menjamin ya, kehidupannya tidak terkena penyakit. Ya, ketika di dunia, sedang kesehatan hati itu berpengaruh pada kualitas hidup yang baik ketika di dunia maupun nanti ketika berada di akhirat. Kita bayangkan, ketika orang itu suatu ketika dia salah mengkonsumsi makanan, dia sadar kalau dia salah mengkonsumsi makanan, terus kemudian apa yang dilakukannya? Dia akan segera mencari obatnya, mencari penawarnya. Supaya apa? Supaya selamat hidupnya. Ya. Logis ini. Kita pilek, kita batuk, segera cari obatnya. Supaya apa? Supaya segera sembuh. Tapi adakah sikap kita juga sama sedemikian ketika kita mendapati ya, yang terganggu kesehatannya itu adalah hati. Ketika hati itu teracuni oleh maksiat, ketika hati itu teracuni oleh kedoliman-kedoliman, sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, racunnya hati itu. Adakah sikap kita juga bersegera mencari obatnya, bersegera mencari penawarnya, ya, sehingga tidak sampai hati itu mengalami kondisi yang kronis atau bahkan semakin lama makin parah dan kemudian mati. Maka salah seorang soleh pernah mengatakan demikian, ya ajaban minan nasi yabquna ala man mata jasaduhu wa la yabquna ala man mata qalbahu wa huwa asyaddun. Sungguh heran, sungguh aneh orang-orang yang mereka itu menangisi orang yang mati jasadnya, akan tetapi mereka tidak menangisi orang yang mati hatinya. Padahal kematian hati itu jauh lebih dahsyat dampaknya. Karena kematian jasad itu hanya memisahkan seorang hamba dari dunia dan kehidupan berikutnya. Tapi kalau yang mati itu hati, bisa memisahkan manusia itu selama-lamanya. Ya, orang meninggal itu kan hanya memisahkan dia dari dunia ini ke akhirat gitu loh. Tapi kalau yang mati itu hati, bukan hanya pisah gitu kan. Orangnya masih hidup saja, itu sudah terpisah dari barokah. Orangnya masih hidup saja, itu sudah terpisah dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu baru di dunianya, belum nanti di akhiratnya. Yang kekal abadi. Loh, berarti kan matinya jasad itu jauh lebih ngeri daripada matinya jasad. Ya, matinya hati itu jauh lebih ngeri daripada matinya jasad. Fa idza ta'atu kulluha lazimatun lil hayatil qalbi. Maka apabila ketaatan itu dikatakan suatu hal yang sangat pokok bagi kehidupan hati, maka di sini kita sebutkan di antara yang pokok dari nutrisi hati itu, di antaranya yang pertama adalah zikrullah azza wa jalla. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Yang ketiga adalah istighfar. Kemudian yang keempat adalah ad-du'a, yaitu doa. Kemudian yang kelima wassalatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir qiyamul lail, yaitu salat malam atau salat tahajud.
Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah zikrullah wa tilawatul Quran. Ya, tentang mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Zikrullah dan tilawatul Quran ini merupakan kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok itu kalau untuk jasad kita itu kan makan gitu kan, minum, kemudian apa lagi? Tempat tinggal. Ini kebutuhan pokok. Terus kemudian kebutuhan pokok yang lainnya seperti ma'isyah atau penghasilan. Ini untuk jasad. Nah, sementara untuk hati kita, di antara yang pokok dari yang pokok adalah sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, adzikru lil qalbi kalma'i lissamaki. Zikir bagi hati itu diumpamakan adalah seperti air bagi ikan. Maka Anda bisa bayangkan kalau orang itu enggak zikir, itu seperti ikan yang dientaskan dari air kemudian ditaruh di lantai. Kira-kira apa yang terjadi atas ikan itu? Kira-kira gimana Pak ikannya Pak? Ya, kelabaan terus kemudian sentik-sentik terus kemudian sek gitu kan. Ya, nek beruntung ya dia mati seperti itu, nek enggak beruntung ya disaut kucing kan begitu. Ya sama seperti halnya kondisi hati kita itu. Kalau enggak diberi zikir itu seperti ikan yang kelabaan mau mati. Cuman adakah manusia itu sensitif menghadapi hal itu? Fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma'. Maka kita bisa bayangkan bagaimana ketika ikan itu dipaksa dikeluarkan dari air. Ya. Kemudian Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim ya, juga di dalam kitabnya Al-Wabilus Shaib ya, menukilkan ya, pendapat juga seperti itu. Yang diantaranya beliau menyebutkan beberapa fawaid sebagaimana berikut. Ya, faedah-faedah sebagaimana berikut. Yang pertama, anna-dzikra qutul qulubi warruhi. Sesungguhnya zikir itu adalah makanannya hati dan ruh. Ya. Maka apabila seorang hamba kok enggak zikir atau kering dari zikir, sedikit sekali zikir, ya, diumpamakan bimanzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi. Diumpamakan seperti badan yang dia dipisahkan antara dirinya dengan makanan pokok bagi dirinya. Bayangkan kalau jenengan enggak makan, itu kan lemes. Ya kan? Lemes, enggak punya tenaga, enggak punya gairah. Ya. Maka hati itu kalau jarang dipakai zikir, dia juga lemes hati itu. Ya. Sulit sekali tersentuh hidayah, sulit sekali tersentuh rahmat. Ya kan? Bahkan mungkin mudah sekali untuk berlaku maksiat. Maka di antara faedah dari zikir itu disebutkan oleh beliau, wa minha annahu yatrudu syaitan. Ya, dengan memperbanyak zikir itu menolak godaan syaitan. Ya. Wa biqam'ihi, bahkan memadamkan ya upaya-upaya syaitan. Wa yuksiruhu, menggagalkan ya usaha-usahanya syaitan. Wa yardar rahmanu azza wa jalla, banyak zikir itu menurunkan keridhaan Allah azza wa jalla. Wa yuzilul hamma wal gham anil qalb,
banyak zikir itu ya, menghilangkan kedukaan, kesedihan dalam hati. Ya, maka ahli zikir itu senantiasa akan terpancar dari wajahnya itu ketenangan dan kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena kalau kita mau jujur, ya, kebahagiaan yang hakiki itu bukan terdapat, ya, bukan semata-mata karena terpenuhinya kebutuhan materi kita. Kebahagiaan yang hakiki itu ketika ruh kita, ketika hati kita itu mampu merasakan, ya, merasakan bagaimana rahmat Allah itu turun. Ketika kita ngeklik, ya, antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang kita alami itu. Banyak orang yang secara materi mungkin terpenuhi. Tapi bukan di situ kebahagiaan didapati. Ya, meskipun rumah megah, mobil mewah, ya kan, belum tentu dia bahagia. Kalau ternyata, ya, dia dapati istrinya, ya, berani membantah dirinya, dia dapati anaknya tidak soleh, ya, ketika dikumandangkan adzan tidak ke masjid, diperintah orang tuanya enggak nurut, ya kan? Kenapa? Ada something wrong. Ya kan? Maka justru ketenangan batin itu, kebahagiaan itu terkadang didapati ketika seorang itu berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla, menyendiri dengan Allah. Ya. Banyak berzikir kepada Allah. Ya. Sehingga hati itu seperti mendapatkan asupan kekuatan ketika mendapati ujian-ujian itu menimpa kehidupannya. Padahal yang namanya ujian itu sudah merupakan sunnatullah. Pasti akan terjadi, bahkan kepada siapa saja. Ya kan? Meskipun ujian itu nanti toh macam-macam dan beda-beda. Ada orang itu diuji dengan hartanya, ada orang diuji dengan pekerjaannya, ada orang diuji dengan pasangan hidupnya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan kesehatannya, ya kan? Ada yang tingkatannya berat, ada yang tingkatannya sedang, ada yang tingkatannya ringan. Tapi semuanya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kalau hati itu keropos, ya kan? Kalau hati itu lemah karena jarang zikir, nanti endingnya itu lain. Cara menyelesaikan masalahnya. Bagi orang-orang yang senantiasa berzikir, dia akan mencari solusi itu bersama dengan Allah. Banyak mengingat Allah, memperkuat ibadahnya kepada Allah, mencari petunjuk dari Allah. Tapi kalau orang itu hatinya keropos, jarang zikir, jarang mengingat Allah, cenderung untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya itu dilampiaskan kepada hal-hal yang sifatnya syahwat. Gitu loh. Syahwat itu bukan hanya urusan seksual, ya kan? Marah itu juga syahwat, ya kan? Mengkonsumsi hal yang diharamkan itu juga syahwat, gitu kan? Kemarin sudah kita bahas, ya kan? Kemudian melihat, ya, aurat, melihat hal-hal yang tidak memberi faedah, itu juga bagian dari syahwat. Gitu loh. Maka banyak mengingat Allah, yuzilul ham wal gham, menghilangkan kedukaan, menghilangkan kesedihan, ya, yang muncul dalam hati. Wa yajlibu lahul farha was surur wal basat, ya. Kemudian zikir juga menghadirkan kepada seorang itu kebahagiaan, ya. Terus kemudian juga keluasan, hatinya menjadi lapang, tidak sempit hati, tidak sempit pikiran,
Kemudian wa yunawwirul qalba wal wajha. Zikir juga menjadikan hati dan wajah seorang itu bercahaya. Ya, jadi kalau pengen glowing itu tidak semata-mata dengan maskeran. Gitu. Iya, glowingnya orang beriman itu ya juga banyak zikir, banyak mengingat Allah. Karena apa yang kita masukkan ke dalam diri kita itu akan tercermin di dalam ucapan kita, di dalam tindak tanduk kita, bahkan di dalam pencahayaan dari wajah kita. Maka di salah satu ayat Al-Quran itu dikatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya kan? Di hari akhirat nanti itu ada orang yang mukanya itu jadi tabyaddu wujuh jadi putih, ada yang jadi hitam legam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun mereka yang mukanya menjadi hitam, apakah kamu kufur setelah keimananmu? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka sekarang rasakanlah azab karena kamu telah kufur. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun yang wajahnya itu jadi putih, mereka di dalam rahmat Allah azza wajalla. Loh, ini bukan hanya pengaruh di akhirat. Di dunia itu juga nyata. Ya kan? Nah, itu orang-orang barat ya putih gitu kan. Iya. Wah, itu orang-orang barat ya putih aja mukanya gitu kan, enggak hitam-hitam gitu kan. Iya. Kalau kita melihat dari sisi dohir ya begitu. Ya kan. Tapi kalau kita melihat dari sisi batin tetap kelihatan mukanya orang yang bahagia dengan tahajud, yang bahagia dengan sholat, yang bahagia dengan zikir itu dengan mereka yang jarang zikir, jarang sholat, jarang baca Quran. Ya. Saya itu di Magetan juga bertugas di rumah sakit. Ya. Saya berkunjung ke pasien-pasien. Ya, ketika saya menghampiri pasien, itu bisa membedakan orang ini ahli sholat atau ahli maksiat. Kelihatan dari wajah itu. Bahkan ketika orang sakit itu kelihatan dari wajahnya. Oh, ini tenang pembawaannya, biasanya tepat saya tebaknya. Ibu rajin tahajud di rumah? Nggih Ustaz, gitu kan. Pantas terlihat dari wajahnya jenengan itu ketenangan, bersinar, ya kan? Tapi kalau kita ketemu orang yang jarang sholat itu, beneran Pak, muka itu isinya kesedihan. Ya, raut muka itu isinya kesedihan. Kayak beban yang berat gitu kan. Maka kalau sudah seperti itu kita sering nasihatkan ke keluarganya. Kalau jenengan mau berbakti, inilah saatnya gitu. Ya kan? Tungguin gitu kan. Ajarin sholat gitu kan. Jangan sampai orang tua Anda itu meninggal dalam kondisi justru meninggalkan sholat. Karena rata-rata orang sakit itu terus nggak sholat. Ketika ditanya, loh kenapa nggak sholat? Lah sakit Ustaz. Oh, memang kalau sakit itu terus sholatnya libur gitu kan. Iya. Lawang dalam kondisi genting, perang saja tetap harus wajib sholat. Ya kan? Kan ada di dalam fikih itu bab tentang sholat khauf. Sholat yang dikerjakan ketika kondisi genting. Dalam kondisi perang itu nanti juga dibahas. Apakah kondisinya sudah berkecamuk perang atau belum? Atau baru berhadap-hadapan? Karena saya juga ngajar fikih gitu kan. Itu beda-beda itu cara melaksanakannya. Kalau kondisinya itu sudah berhadapan-hadapan dengan musuh gitu kan. Musuhnya di posisi di mana? Di sebelah depan atau di posisi belakang atau di kepung musuh, itu kan cara sholat khaufnya lain-lain. Ya kan? Belum nanti kalau sudah terjadi pertempuran gitu kan. Sudah saling kontak senjata. Ya kan? Itu pun nggak boleh ninggalin sholat. Nah terus gimana orang kalau perang itu sudah terjadi berkecamuk peperangan terus kemudian harus sholat. Ya sudah sholatnya sambil mengayunkan pedang begitu. Menghadapnya sak menghadapnya gitu kan.
Artinya begini loh, kalau dalam kondisi segenting itu urusan nyawa gitu kan, dalam peperangan itu masih diwajibkan untuk sholat gitu kan. Nah bagaimana dengan orang yang sakit itu gerbang antara hidup dan kematian, kok malah ndak sholat loh. Ya kan aneh gitu kan. Ya. Maka terkadang sakit itu justru menjadi nikmat atau menjadi barokah itu ya di situ. Ketika kita menyadari bahwa sakit itu adalah teguran dari Allah, bahwa sakit itu adalah sebenarnya kesempatan yang diberikan Allah untuk seseorang memperbaiki diri. Ya, mungkin bagi dia ini adalah musibah, tapi bagi ahlul hikmah justru ini nikmat yang diberikan Allah. Ya kan? Karena dengan sakit, dengan ujian itu cara yang paling singkat ya, yang paling cepat untuk membakar dosa-dosa masa lalu. Ya kan? Maka kalau orang itu tahu hakikatnya di balik rasa sakit itu atau dari sakit itu, dia justru malah bersyukur, minta diberi sabar aja gitu kan. Seperti Nabi Ayub gitu kan. Rabbi zidni sabr, ya Allah tambahkan kepadaku kesabaran. Karena tahu hakikatnya sakit itu adalah menghapuskan dosa, meningkatkan derajat gitu. Tapi bukan berarti enggak ikhtiar ya, tetap ikhtiar gitu kan. Nah ini. Maka ketika kita dapati ya, pasien-pasien yang tetap menjaga sholatnya, menjaga zikirnya, menjaga wiridnya, itu lebih tenang menghadapi sakitnya itu. Ya kan? Bahkan tidak jarang kita dapati mereka, Ustadz kalau saya itu sudah pasrah saja sama Allah. Insya Allah semuanya baik. Kalau memang saya masih diberi hidup, ya mudah-mudahan hidup saya itu bisa menambah amal ibadah. Tapi kalau sudah Allah ngersakni, saya juga sudah siap. Gitu. Ada ketenangan. Bayangkan orang menghadapi maut itu bukan hal yang mudah. Lebih banyak yang enggak siap. Ya kan? Lebih banyak enggak siap. Nah ini. Maka zikir itu juga yunawwirul qalba wal wajha, menjadikan hati dan wajah ini percaya. Ya, wa yaqsud dzakir mahabata wal halawata wan nadrah. Ya, orang yang berzikir itu pun juga ya, diberikan mahabah, kewibawaan, halawah. Halawah itu makna aslinya adalah manis gitu ya. Artinya orang yang ahlu zikir itu keluar dari lisannya, keluar dari akhlak perbuatannya itu menyenangkan orang. Enak dirasakne ya, ngendikan itu enak, ya, tingkah lakunya juga enak. Ya, tidak kasar, tidak nyakit, tidak nyelekit gitu ya. Wa yurathu mahabbatallahi azza wa jalla, memperbanyak zikir juga menyebabkan turunnya rasa cinta Allah kepada hamba. Ya. Wa taqwahu, kemudian menjadikan hamba ini lebih mudah untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah. Wal inabata ilaihi, menjadikan seorang hamba ini senantiasa mudah kembali kepada Allah. Ya, karena orang itu tergantung kebiasaannya. Ketika orang itu ahli zikir, biasa zikir, ya, latahnya itu zikir. Gitu. Ya kan? Biasa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah, astaghfirullah. Biasa lidahnya mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu. Nanti nek pas latah itu apa Pak? Nek basa Jawa nih Pak. Hah? Ya. Hah? Gimana Pak? Gimana? Latah itu bahasa Jawanya apa Bu? Hah? Kebiasaan ya. Pokoknya nek pas kaget atau apa itu langsung keluar dari mulutnya. Itu tergantung kebiasaannya, beneran. Nek wong gawene meso gitu kan. Kesandungnya meso gitu kan. Iya beneran. Beneran. Orang itu kalau biasa marah gitu kan, latahnya itu ya marah. Tapi kalau orang itu biasa zikir, latahnya itu zikir.
Astagfirullah gitu kan. Subhanallah ya raka. Tobel anak kadal gitu kan. Ini loh jabang bayi gitu kan. Amit-amit gitu kan. Karena memang biasa begitu. Tapi kalau lidahnya itu biasa zikir, yang keluar ya zikir itu gitu kan. Subhanallah gitu kan. Ya, lihat sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah. Ya. Menyadari kalau kita melakukan hal yang tidak baik atau salah, subhanallah. Jadi jangan kualik, terkadang orang Indonesia itu kebalik gitu kan. Kalau melihat yang menakjubkan itu subhanallah gitu kan. Padahal subhanallah itu kalau kita menyadari kita berbuat salah. Gitu kan. Subhanallah. Kalau lihat yang menakjubkan, Masya Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Gitu kan. Astagfirullah. Biasa istighfar. Ya. Kanjeng Nabi aja dalam sehari enggak kurang dari 100 kali untuk beristighfar gitu kan. Nah, kita mestinya kan ikut-ikut gitu kan. Sambil nyapu itu istighfar, dibiasakan Bu ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya sambil diniatkan dalam hati, boleh. Ya diniatkan dalam hati, ya Allah mudah-mudahan dosa saya terampuni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, rasa marah saya kepada suami mudah-mudahan dihilangkan. Marah saya pada anak mudah-mudahan dihilangkan. Astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Sambil nyapu loh Bu. Diniatkan di dalam hati kita itu ngeresiki kotoran hati kita itu. Ya kan? Kalau tadi kita melihat ya sesuatu yang enggak boleh dilihat, mudah-mudahan dibersihkan Allah. Astagfirullah, astagfirullah kan begitu. Nah ini. Ya kan? Maka zikir itu memang amalan-amalan yang sebenarnya ringan dan mudah gitu loh. Tapi kalau enggak dibiasakan itu jadi berat. Ya kan? Sebenarnya kan baca Quran itu kan gampang ya. Kan enggak ada bedanya jenengan baca Quran dengan baca SMS. Sama-sama membacanya gitu kan. Tapi kalau enggak dibiasakan itu berat. Padahal kalau kita membaca SMS atau membaca WhatsApp itu ringan sekali, gampang gitu. Kenapa? Karena memang enggak dibiasakan gitu. Ya. Bagi orang yang dibiasakan setiap harinya itu one day one juz, 1 hari 1 juz. Itu yang baca Quran sehari 1 juz itu jadi ringan karena sudah dibiasakan. Tapi bagi yang enggak biasa membaca Quran, ambok di sana sehari itu cuman 1 ruku itu sudah pusing kepala. Iya kan? Karena apa? Enggak dibiasakan. Ya. Nanti banyak sekali nasihat-nasihat dari salafun saleh. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Ta'ala berfirman, fadkuruni adkurukum. Maka ingatlah aku, senantiasa aku akan mengingat kalian. Ya. Walau lam yakun fi dzikri illa hadza wahda lakafa biha fadlan wa syarafan. Seandainya tidak ada keutamaan zikir itu kecuali hanya ini, bahwa kalau kita mengingat Allah, Allah itu mengingat kita, gantian mengingat kita. Itu sudah cukup dikatakan keutamaan zikir. Ya. Padahal keutamaan zikir itu sangat banyak sekali. Seandainya dikatakan keutamaan zikir itu hanya bahwa Allah itu akan mengingat hambanya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu sudah cukup, nikmat yang paling besar. Gimana bukan nikmat yang paling besar ketika seorang hamba itu diingat Allah? Ya kan? Jangan-jangan justru menjadi hamba yang dilupakan Allah. Kalau sudah dilupakan Allah, gimana kita mendapatkan rahmat Allah? Ya. Maka seandainya kalau keutamaan zikir itu hanya itu, cukup sekali. Padahal keutamaan zikir sangat banyak sekali. Wa yurthul qalba minal ghaflah, kemudian menjadikan hati itu jauh dari kelalaian. Wa yahutul khotoya, zikir juga menghilangkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dari maksiat, ya kan? Jadi meskipun zikir ini merupakan termasuk di antara hal yang paling mudah di dalam ibadat, ya, dalam ibadah. Fal ata'u wal fadl alladhi rataba alaihi lam yartab ala ghairi min al-a'mal. Ya. Akan tapi kalau ditimbang zikir itu sangat
besar sekali, sangat berat sekali. Ya. Bahkan terkadang enggak bisa disamai dengan amal-amal zahir. Di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala," barang siapa yang berkata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ya, barang siapa yang mengatakan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku lahul hamdu, baginya adalah kerajaan dan baginya adalah pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Fil yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari itu 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Kanat lahu, ya, adalah asyri riqabin, maka bagi dirinya itu diumpamakan seperti menyamai telah membebaskan 10 budak. Membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dan dihapuskan dari dirinya itu 100 keburukan. Ya kan? 100 keburukan. Wa kanat lahu khirzan minas syaitani yaum dzalika hatta yamsi. Dan pada hari itu juga Allah jadikan untuk dirinya itu terjaga dari syaitan. Ya, kalau dia membaca paginya dilindungi Allah sampai sorenya, kalau dia membaca sorenya dilindungi Allah sampai paginya. Walam ya'ti ahadun bi afdhali mimma ja'a bi illa rajulun amal aktsar min dzalik. Tidak ada yang lebih baik bagi dalam hal ini, dalam keutamaan, kecuali seorang yang melakukannya atau membacanya lebih dari itu, lebih dari 100 kali. Ya kan? Siapa yang enggak ingin ditulis untuk dirinya menyamai membebaskan 10 orang budak, menyamai dituliskan untuknya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan atau dosanya. Padahal itu cuma mudah, ya. Pagi kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang. Ya. Gampang atau berat, Bu? Bu, gampang atau angel? Gampang atau angel? Yeah. Yang angel itu istiqomah, Ustaz. Nek cuman sekali gampang gitu. Iya, makanya perlu dibiasakan, gitu. Perlu dibiasakan. Memang kalau orang itu jarang zikir, itu berat, Bu. Zikir aja berat. Ya. Kalau habis sholat tuh pengen ndang mulih gitu. Jadi nggak bisa merasakan nikmatnya duduk bersama Allah. Iya kan? Seolah-olah kalau duduk lama-lama beribadah itu waktunya habis. Seolah-olah sia-sia waktunya, seolah-olah ya muncul dalam gambarannya. Seolah-olah nanti rezekinya melayu gitu. Saya tahu suwe-suwe dikirmu, engkau ndak duitnya melayu gitu. Padahal yang ngatur rezeki itu Allah. Ya kan? Wa fi Tirmidzi an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih." Ya, subhanallah wa bihamdih. Di riwayat yang lain ditambahkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Loh, wonge durung teko wis ditandurke kurma. Masya Allah gitu kan. Ya. Cuman ngucap gini aja. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jenengan kalau beli pohon kurma itu kira-kira berapa juta, Pak? Bu, beli pohon kurma yang sudah tingginya 3 meteran, itu harganya bisa nyampe 7 juta, Bu. 7? Murah napa larang, Pak? Murah napa larang? Kemarin di Pondok Karanganyar itu ada yang beli pohon kurma yang tingginya sudah 3 sampai 4 meter itu. Harganya 7 juta sampai 10 juta. Belum tentu
berbuah. Lu jenengan pahitane subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Rasah tuku. Ditandurke karo Gusti Allah. Masya Allah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, "Li'an usabbihallaha ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an anfaqa adadahum dananira fi sabilillahi azza wa jalla." Saya bertasbih kepada Allah Ta'ala, tasbihatun dengan tasbih-tasbih yang banyak, itu jauh lebih saya sukai, lebih jauh saya cintai, daripada saya menginfakkan harta sejumlah itu. Ya. Harta beberapa dinar, ya, berdinar-dinar, fi sabilillahi azza wa jalla. Ya. Artinya kalau ditimbang ucapan tasbih, ya dengan duit 5 dinar, atau 100 dinar, atau 1000 dinar, itu tasbih itu jauh lebih berat. Nah, makanya kalau dikatakan at-tahuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Masya Allah. Kesucian itu adalah tirainya iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan Rasulullah. Maka apa yang mau dibandingkan dengan zikir, dengan materi? Gak bisa dibandingkan. Ucapan zikir itu jauh lebih berat. Jauh lebih besar. Kemudian wadzikru dawa'un liqaswatil qulub. Zikir itu merupakan obat bagi hati yang keras. Bagaimana kita bisa mendeteksi kalau hati itu sedang keras? Ya, ketika dibacakan Al-Qur'an tidak bergetar. Ya, ketika diingatkan Allah, ya kan, diingatkan tentang negeri akhirat, diingatkan tentang azab, ya, hatinya tak tersentuh. Mendengarkan adzan, ya, lebih mengutamakan dunia. Ini loh Pak. Maka kalau kemudian dalam satu hari sedikit zikir, baca Quran berat, tahajud lewat. Sangger tangi subuh, ya. Sampai ada sahabat itu bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang laki-laki, terus seorang pemuda, dia itu tidur dari habis Isya sampai subuh?" Apa kata Rasulullah? "Dzalika rajulun balas syaitanu fi udunaihi." Itu anak laki-laki atau itu pemuda yang setan tuh mengencingi kedua telinganya. Maka santri-santri dengarkan ini baik-baik. Ya kan? Kalau Anda itu tidur jeplok gitu kan. Dari Isya sampai subuh gitu. Enggak tahajud gitu kan. Barangkali setan memang mengencingi kuping kita itu kan. Naudzubillah. Maka dikatakan kama qala rajulun lil Hasan ya Aba Sa'id. Ada seorang berkata kepada Al Hasan, "Wahai Abu Sa'id, asku ilaika qaswata qalbi." Aku mengaduh, ya. Aku keluhkan kepada Anda tentang hati saya ini yang mengeras. Qala adzibhu bidzikri. Apa kata Al Hasan? Lembutkan hatimu itu dengan zikir. Berkata Al-Makhul, dzikrullahi syifa'un wa dzikrun nasi da'un. Banyak mengingat Allah itu mendatangkan obat. Banyak mengingat manusia mendatangkan penyakit. Padahal umumnya orang itu kalau lagi jatuh cintrong, itu yang diingat itu adalah makhluk gitu loh. Ketika banyak mengingat makhluk, itu mendatangkan penyakit. Tapi ketika yang banyak diingat tuh Khalik, itu yang datang adalah syifa, obat. Ya, maka jangan sampai dalam kehidupan kita ini lebih banyak mengingat makhluk daripada mengingat Khalik gitu kan.
Ya kan? Apalagi orang kalau lagi kesemsem, orang lagi jatuh cinta gitu kan, anak-anak muda itu kan. Biasanya yang memenuhi hati dan pikirannya itu yang dicintainya. Maka istilahnya ada di dalam kajian Tazkiyatun Nafas itu ada syirik itu bukan hanya perkara orang menyekutukan Allah SWT atau mengibadahi selain Allah atau tunduk pada aturan selain aturan Allah. Tapi syirik itu juga ada namanya syirkul mahabbah, syirik cinta. Ya. Bagaimana syirik cinta itu menyerang kita? Anda sholat tapi yang di benak pikiran Anda adalah selain Allah. Bu, sering buatan bu ngoten niku. Ya, jelegere sholat tapi pikirannya duit, pikirane kalung, pikirane tanggane, pikirane sikai gitu kan. Iya. Iya. Hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan apa yang kita cintai gitu kan. Nah ini. Maka zikir itu melembutkan hati. Berkata rajulun kepada Salman, ayul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Berkata Salman, amma taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar. Sudah kan amal yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Ta'ala mengatakan wala dzikrullahi akbar. Ya, wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu adalah keutamaannya jauh lebih besar daripada ibadah yang lain. Ya, wala dzikrullahi akbar. Jadi perkara dzikir itu bukan perkara yang ringan. Dengan dzikir itu Indonesia ini juga dimenangkan Allah. Dengan dzikir itu pula para orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu diberikan kemenangan. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah berhadapan dengan musuh, sabatlah, teguhlah kamu dan banyaklah mengingat Allah. Itu sudah menjadi pelajaran. Ya kan? Jadi kemenangannya orang muslim itu ad-du'a, zikir, itu senjatanya orang mukmin. Ya kan? Jadi kalau Anda bersama dengan Allah itu kemenangan, tapi kalau Anda bersama dengan kesombongan itu kehancuran. Kita mengaca dari perang Hunain, ya kan? Ketika setelah Fathu Makkah, kaum muslimin jumlahnya banyak, terus kemudian mereka, wah kalau jumlah kita sebanyak ini, kita bisa menang sebelum bertanding. Ternyata ucapan itu dibenci Allah, ya kan? Pasukan yang segitu banyak itu dimiliki kaum muslimin, kocar kacir. Kalau bukan karena pertolongan Allah, habis itu sudah. Ya. Pernah juga kaum muslimin itu sampai terdengar oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya kan? Ketika mau penaklukan Syam. Ya kan? Mau penaklukan Syam ya, karena saat itu panglimanya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sudah terkenal, tersohor gitu. Kalau sekarang itu bintangnya kayak superhero-nya ya. Kalau anak-anak sekarang itu ya Superman gitu kan. Ya karena setiap pertempuran yang dipimpin Khalid bin Walid selalu menang, enggak pernah kalah. Ya Khalid bin Walid itu. Maka sampai di tubuh kaum muslimin itu sampai sesumbar begini. Kalau yang memimpin kita Khalid pasti menang. Ini ucapan sederhana, tapi mengandung kesyirikan. Yang memberi kita kemenangan itu Allah, bukan lantaran manusia. Maka begitu mendengar itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua, khawatir muncul di sini. Ya Rabb, ini kesyirikan ini. Kalau saya biarkan pasti kalah. Maka akhirnya Khalid bin Walid dicopot. Ya kan? Diganti Abu Musa al-Asy'ari itu. Ya, artinya apa? Karena kalau muncul kesyirikan di dalam gerakan kaum muslimin, di dalam dakwahnya ataupun di dalam jihadnya ataupun di dalam usahanya, kok ada kesyirikan di situ? Itu awal kekalahan. Ya kan? Nah ini. Maka urusan dzikrullah ini bukan urusan yang sepele atau ringan.
Ini adalah urusan yang besar. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan dari Abu Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat Allah itu adalah seperti orang yang hidup dan mati. Maka dalam Al-Qur'an itu dikatakan awa man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah kamu melihat bagaimana orang yang tadinya itu dianggap orang itu mati, terus kemudian kami hidupkan, kemudian kami jadikan pada dirinya itu nur, cahaya, itu Al-Quran. Yamsi bi finnas. Jadi diibaratkan orang yang hidup dengan tidak zikir, orang yang hidup tapi hidupnya enggak pernah zikir atau jarang zikir, kamatsalil mayyit, seperti orang mati, kayak jerangkong hidup gitu ya. Meskipun jani yang duwe daging gitu kan, jalan kemana-mana tapi kayak orang mati, ya. Wa fi Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Bishr, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna abwabal khail katsiratun wala astati'ul qiyamu kulliha. Ya. Ada seorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Saya enggak bisa melakukan semuanya. Iya. Kalau kita mau lakukan semuanya itu sulit. Ya kan? Fa akhbirni bima syi'ta atashabbath bihi wala tukthir alayya fa ansa. Ya Rasulullah, berikanlah petunjuk kepadaku ya amalan yang saya bisa gondelan dengan amalan itu, tapi jangan banyak-banyak, nanti takutnya saya lupa. Ya umumnya orang ini kakean terus lali. Jadi ya, banyak menghafal, banyak lupa, itu wajar. Nek pengen ra lali ya serasa ngapal gitu kan. Karena renek sing dilalek gitu. Iya kan? Iya. Tapi terus saja diulang gitu kan. Nah ini. Maka sahabat ini juga begini, "Ning ampun kata-kata Kanjeng Nabi, mungkin enggak keperucut." Amalan apa yang diwasiatkan Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah taala. Hendaknya senantiasa lisan Anda itu basah dengan zikrullah taala. Ya. Jadi kalau pintu kebaikan itu banyak, ya kan? Dan bahkan mungkin kita sulit untuk melakukan seluruhnya, dikasih solusi sama Rasulullah. Ya nasihatnya itu. Senantiasa basahi lidahmu dengan dzikrullah. Kan? Ya, nyapu bisa sambil dzikir, ngulek sambel bisa sambil dzikir. Nggih napa nggih? Ngerajang-rajang juga bisa sambil dzikir, ya kan? Nggih napa nggih, Bu? Daripada ngerajang karo ngrumpi, ya, nggunem eleke tanggane gitu kan. Bahkan enggak sedikit itu sampai ada yang ngerembuk suaminya. Loh, suaminya ada di bahan ngerumpi. Ya, ini malah mendatangkan penyakit, ya. Daripada gitu zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim gitu kan. Sambil zikir, bukan kok rajang-rajang sambil nonton televisi gitu kan. Ya, sambil zikir. Nah, ingat sudah tambah sepuh gitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan zikir itu Allah lembutkan hati anak kita yang mungkin masih sulit dinasihati. Mudah-mudahan dengan zikir itu Allah lembutkan hati suami kita, gitu kan. Begitu loh, Bu. Yang bisa melembutkan hati itu Allah. Yang memiliki hati itu Allah. Ya kan? Ya muqallibal qulub, wahai yang Maha membolak-balikkan hati. Ya kan? Jadikan anak saya ini nurut, jadikan suami saya itu lemah lembut, enggak kasar sama saya, gitu kan. Bentak saya. Zikir. Zikir, ya. Jadi zikir itulah solusinya. Wa tamamu dzikr taktsiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Sementara continue ya memperbanyak zikir itu artinya memperbanyak saksi bagi seorang hamba itu besok pada hari kiamat. Ya. Jadi zikir kita itu enggak sia-sia. Ya. Maka beruntunglah orang yang kalau ketika dibuka catatan amalnya nanti, itu catatan amalnya isinya zikir. Ya kan?
Masya Allah si fulan ini pagi-pagi catatannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billah, dibuka di istighfar. Ngerasani tanggan istighfar 100, ngerasani bojone istighfar ping 5.000 gitu ya. Lebih banyak zikirnya gitu loh. Jangan kok titik-titik dosa gitu kan. Nanti catatan amalan kita itu loh. Ya kan? Ditangu kakunge bu, ya tulis ada mbuh di sini, karepmu, golek omongan dewe, gitu kan ya? Yo kan jelek banget nih catatan amal kayak begitu gitu kan? Catatan amalnya banyak zikirnya, ya kan? Masya Allah. Kalau seperti itu, maka yang kita zikirkan itu menjadi saksi besok pada hari kiamat, gitu kan? Gitu loh. Kemudian wasababan listighalil abdi anil kalamil batil minal ghibah wan namimah wa ghairi dzalik. Kemudian memperbanyak zikir itu juga menjadikan kita menyibukkan diri ya dalam hal yang positif daripada terjerumus kepada ucapan-ucapan yang batil seperti ghibah yang ngerasani orang lain atau namimah mengadu domba orang lain atau fitnah atau mengfitnah orang lain. Ya, orang yang mudah dari lisannya itu ghibah, namimah, fitnah, itu karena lisannya jarang diajak zikir. Tapi kalau lisannya itu sering zikir, di stop itu sama Allah. Ya kan? Awas keperucut, gitu kan? Diingatkan sama Allah ini, ya, hatinya mengendalikan. Ya. Tapi kalau jarang zikir, wah itu gampang banget terlontar dari lisannya itu. Padahal yang namanya suka rasan-rasan itu bagian dari sifatnya orang munafik. Kalau orang itu benar-benar beriman, melihat saudaranya sama mukmin itu salah, datangi, nasihati gitu kan. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, bukan kok malah dirembuk di belakang gitu kan. Tahu enggak tetangga kita itu duwe suka kekayaan ngene-ngene, jebule ngingu entuk kondone sapa kowe iki. Ya kondone tanggoku kae gitu kan. Jarine ya kan? Iya, jangan begitu. Ya. Terus kemudian fa imma lisanud dzakir wa imma lisanul laghin. Faman futiha lahu babud dzikr faqad futiha lahu babud dukhuli 'ala Allah azza wa jalla. Maka siapa yang dimudahkan bagi dirinya untuk berzikir, sesungguhnya dibukakan untuknya itu pintu untuk dia itu masuk ke Allah azza wa jalla. Maksudnya apa? Berjumpaan dengan Allah azza wa jalla dengan zikir itu. Fal yatatahhar wal yadkhul 'ala rabbi azza wa jalla, hendaknya dia senantiasa menjaga kesucian dirinya ya untuk berinteraksi dengan Allah azza wa jalla. Yajidu indahu ma yuridu, niscaya dia akan dapati apa yang dia inginkan ya. Fa in wujida rabbahu azza wa jalla wujida kulla syai', kalau seorang itu telah mendapati Allah azza wa jalla, dia akan dapati segala sesuatu. Wa in fatahu rabbahu azza wa jalla fatahu kulla syai'. Sebaliknya, siapa yang kehilangan Allah dalam kehidupannya, maka dia sudah kehilangan segala sesuatu. Ingat ini, kata-kata ini ya. Kalau orang itu senantiasa mendapati Allah itu bersama dirinya, udah cukup itu. Ya. Maka Allah akan mencukupi dirinya. Tapi kalau dia kehilangan Allah dalam kehidupannya, maka dia sudah kehilangan segala sesuatu. Meskipun dia punya sesuatu, tapi kepunyaan itu hilang barokahnya, hilang rahmatnya gitu loh. Walidzikri anwa'u, dan untuk zikir ini ada macam-macam. Minha dzikru asma'illahi azza wa jalla, di antaranya lah zikir itu dengan mengingat nama-nama Allah azza wa jalla, wa sifatu, dan sifat-sifatnya, wal madahahu, ya memujinya, wathana alaihi, ya seperti ucapan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Ini ucapan-ucapannya. Kemudian Allahu akbar, kan begitu. Di antaranya disebutkan dalam sebuah khabar ya tentang asma wa sifat Allah azza wa jalla. Seperti misalkan Allahu azza wa jalla yasma'u aswata ibadihi ya wa yara harakatihim. Bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla itu senantiasa mendengarkan suara hamba-hambanya dan Allah mengetahui gerak-gerik mereka. Artinya sesungguhnya apa yang kita lakukan setiap hari itu diawasi Allah azza wa jalla gitu loh. Wa minha dzikrul amr wan nahyi. Zikir juga ada namanya mengingat al-amru wan nahyu, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ya. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan ini, maka lakukan.
Sesungguhnya Allah melarang ini, maka tinggalkan, itu juga bagian dari zikir. Ya, mengingat Allah. Wa man dzakarahu subhanahu wa ta'ala wa min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala yakni dzikru ayatihi wa ihsanuhu. Maka di antara zikir kepada Allah Ta'ala adalah mengingat ayat-ayatnya, yaitu banyak membaca Al-Quran. Wa afdhalu dzikri tilawatil Quran, maka dikatakan sebaik-baiknya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Yang demikian dikarenakan di dalam Al-Quran itu terkandung, ya, di dalamnya syifaun min jami'il amrod, obat dari segala jenis penyakit. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian ya nasihat, mau'idah dari Tuhan kalian, wa syifaun lima fis sudur, dan obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Maka mau'idah di sini maknanya tiada lain adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan di antara Al-Qur'an itu ma huwa syifaun, yang di dalamnya adalah syifa, obat, wa rahmatun, rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang beriman. Jadi Quran itu baru akan berfungsi menjadi rahmat, berfungsi menjadi syifa kalau kita banyak membacanya. Ya. Udkurullah dzikran katsira. Pokoknya ingat Allah sebanyak-banyak, baca Quran sebanyak-banyaknya. Ya kan? Jangan dikira orang baca Quran itu buang-buang waktu. Ya. Setiap bacaan yang Anda berikan, yang Anda baca, setiap Al-Quran yang Anda baca itu adalah bagian dari garansi dari Allah Azza wa Jalla. Kalau di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu, man syaghalahu dzikrullah, siapa yang disibukkan dia itu dengan dzikrullah, ya kan? Di antaranya adalah dengan baca Quran, sampai dia itu enggak sempat berdoa kepada Allah. Ya, a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin. Aku akan berikan kepadanya hal yang paling the best yang pernah saya berikan kepada orang-orang yang berdoa. No. Perasaan dongo wae. Kalau Anda itu sibuk membaca Quran, mempenglek maca Quran sampai ngantuk, ya, sampai tidurnya pun sambil posisi duduk, ya kan? Ya, di depannya Al-Qur'an. Ini loh. Jangan disangka orang zikir itu buang-buang waktu ya. Justru ketika orang itu sibuk zikrullah, Allah akan berikan kepadanya hal terbaik yang pernah Allah berikan kepada orang yang minta kepada Allah. Ya kan? Bahkan afdol, lebih baik. Kemudian wa amradul qalbi tajma'u amradus syubhat wasyahwat. Sedangkan penyakitnya hati itu ya, terkumpul di dalamnya adalah syubhat dan syahwat. Wal Qur'anu syifaun linau'ain, dan sementara Al-Qur'an itu bisa menjadi obat dari kedua jenis penyakit hati ini. Ya. Fa fihi minal bayyinati wal burhanil qati'ah ma yubayyinul haq minal batil. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat penjelasan, ya, terdapat keterangan-keterangan Allah ya yang sangat qat'i, yang sangat kuat, yang dengan itu bisa memisahkan seorang hamba itu antara hak dengan batil. Fatazul amrudus syubhah al-mafsadah lil ilmi. Ya, maka dengan burhan, penjelasan-penjelasan yang terang itu bisa menyelamatkan seorang hamba dari penyakit syubhat yang itu merusak ilmu. Kemarin sudah kita jelaskan, syubhat itu menjadikan orang akhirnya salah melihat, yang hak dilihat batil, yang batil dilihat hak. Karena apa? Syubhat masuk ke pemikirannya, ya liberalisme, kapitalisme, feminisme, ya kan? Terus LGBTQ, ya kan? Yang kemarin rame di Piala Dunia itu. Akhirnya orang ini error pengetahuannya, cara berpandangannya jadi error gara-gara isme-isme yang syubhat yang merusak itu, ya kan? Sampai akhirnya melihat yang hak itu batil, yang batil itu hak. Orang melihat orang bercadar itu gatel, tapi melihat orang telanjang malah dibiarkan. Lucu ini, ya kan? Orang mau menutup auratnya dengan sempurna malah diresein. Orang yang justru membuka auratnya, gitu kan? Dianggap itu hal biasa, lumrah, gitu kan? Bahkan error kemarin di orang dewan itu ada yang bilang PSK itu pekerjaan, gitu kan? Hendaknya dihormati loh.
pekerjaan kok ngerusak rumah tangga orang. Aneh itu kan. Jadi ini waspadai. Ya, supaya anak-anak kita itu tidak terkena fitnah syubhat, dekatkan dengan Quran gitu kan. Dengan tempat-tempat pendidikan Quran, ya kan. Tahfidz ya, mereka mendalami Quran, ya kan. Terus kemudian faman darasal Quran wa khalata qalbahu, siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu telah tercampur dengan hatinya, artinya Al-Qur'an itu telah menyatu dengan hatinya. Absaral haq wal batil wa mayyaza bainahuma, maka dia akan mampu melihat mana yang hak, mana yang batil, dan dia mampu memisahkan di antara keduanya. Ini loh. Jadi targetnya belajar Quran itu bukan sing penting bisa membaca Quran. Targetnya membaca Quran itu gimana supaya ayat-ayat Quran itu mengalir dalam darah kita, menyatu dengan diri kita, begitu loh. Jadilah Al-Quran berjalan, ya kan? Itu nanti baru Anda bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil gitu loh. Wa kama yumayyizu bi'ainihi bainal lail wan nahar. Ya, bahkan dia bisa melihat hak batil itu seperti melihat malam dan siang. Terang benderang. Jelas ini hak, jelas ini batil gitu kan. Terang benderang. Wa masyifa'uhu limaradi syahwat, adapun obatnya bagi penyakit syahwat, fadzalika bima fihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah, karena di dalam Al-Qur'an terdapat hikmah, terdapat mau'izah hasanah. Bitazhidi fid dunya, supaya orang itu diingatkan supaya zuhud ya di dunia itu, dan supaya mereka senantiasa lebih mencintai akhirat. Ya, ini adalah penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat. Jadi orang kalau terkena penyakit syahwat itu lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Ya, tapi kalau orang itu terlepas dari penyakit syahwat, maka dia akan lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Waqad shahha anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala, ya. Maka dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyuhibballaha wa rasulahu falyaqra'u fil mushaf." Siapa yang menginginkan atau dia ingin merasakan kebahagiaan karena Allah dan Rasulnya mencintainya, maka hendaknya dia membaca dari mushaf. Artinya memperbanyak membaca Quran. Maka dikatakan juga Al-Quran a'dhamu ma yuqarribul abdu li rabbi. Al-Quran itu menjadi hal yang paling dekat atau hal yang paling mudah mendekatkan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Khabbab bin Al-Irti radhiyallahu anhu kepada seorang, taqarrab ilallahi mastata'ta, mendekatlah kamu kepada Allah semampu kamu. Wa'lam annaka lan taqrabu ilaihi bisyai'in ahabbu ilaihi min kalamihi. Dan ketahuilah bahwa Anda tidak akan mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai Allah melebihi Anda membaca kalamnya, yaitu Al-Quran. Jadi kalau dari semua amal ibadah yang paling cepat dan paling mendekatkan hamba kepada Allah, mendatangkan kecintaan Allah, itu adalah membaca Quran. Ya, baca Quran. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man ahabbal Qur'ana ahabballahu wa rasulah." Siapa yang mencintai Al-Quran, maka Allah dan Rasulnya pun akan mencintainya. Maka Allah dan Rasulnya pun akan mencintainya. Makanya Rasulullah mengingatkan, Inna lillahi ahlani minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Ahli Quran, mereka itulah keluarga Allah dan orang-orang yang dikhususkan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dikatakan Rasulullah keluarganya Allah, apa Anda masih mau jadi keluarga yang lainnya? Enggak bisa. Ya. Maka menjadi ahlul Quran itu kebanggaan dalam hidup kita. Kebanggaan yang akan kita bawa sampai mati. Ya. Kalau status Anda itu sudah menjadi keluarganya Allah, istiqomah di situ. Sampai Anda meninggal dunia. Jadikan sisa hidup Anda itu hanya untuk memperjuangkan Allah Azza wa Jalla. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubakum ma sabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu bersih, sungguh kalian tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Wabil jumlah, maka secara keseluruhan, fa'anfa'u syai'in lil abdi,
dikatakan kalau ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba, huwa dzikrullahi azza wajalla, yaitu zikir, mengingat Allah azza wajalla. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah itu bisa menenteramkan hati Anda. Maka jangan mencari ketenangan kepada selain zikrullah. Ya, kalau ada orang mendengarkan musik ini, mendengarkan lagu ini bisa menenangkan hati. Belum ada penelitiannya, jangan percaya. Kalau ini sudah perkataan Allah langsung, ala bidzikrillah tatma'innul. Langsung Allah yang mengabarkan. Hanya dengan mengingat Allah hati kalian akan menjadi tenang. Ya, maka afdhalud dzikir tilawah kitabullahi azza wa jalla. Sebaik-baik zikir adalah banyak membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Muhammad Mukarram Ridho. Luar biasa bahasan mengenai tazkiyatun nafas, sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, menjadi tentram. Dan ini tadi hanya bahasan satu saja sudah luar biasa, waktunya seakan-akan kurang. Ya, yaitu zikir sama membaca Al-Quran. Obatnya hati. Monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya nanti sholat Isyraq langsung lanjut sarapan. Katen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saged sholat sampun waktunipun.